nanti kalau udah besar taringnya lebih panjang, lebih besar, lebih ganas, dan postur badannya pun lebih besar daripada monyet. Cuman ya gitu tadi, tergantung didikan. Hai semuanya, balik lagi guys di channel Denrawan. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang suatu primata nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton si Ipin di video-video sebelumnya, dan bagaimana dia bisa jinak, dan bagaimana ngelatih dia untuk mandi, terus aku bagaimana keep dia dari bayi sampai usia sampai mau 2 tahunan. Dan di video-video baru kemarin, mungkin teman-teman yang udah lihat, aku baru aja keep primata juga nih guys, tapi itu beruk. Nah, perlu digarisbawahi juga, monyet dan beruk itu termasuk primata yang jenisnya satwa yang tidak dilindungi negara guys. Karena yang dilindungi negara itu sejenis kera, lutung, terus siamang. Yang jenis kera tidak punya ekor itu namanya kera. Kalau monyet dia masih punya ekor walau ekornya pendek seperti beruk. Nah, kalau monyet, sejenis monyet ekor panjang atau beruk itu tidak dilindungi oleh undang-undang atau negara guys. Nah, di video ini aku akan share gimana sih untuk pelihara monyet atau pelihara beruk dan bagaimananya. Ya sebelumnya sih sudah videonya, mungkin di video ini aku comparekan ya antara monyet dan juga beruk itu seperti apa guys. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman, sebelumnya aku pelihara Ipin monyet itu, aku tidak menjadikan hidup dia itu di kalung teman-teman, di rantai lehernya. Jadi aku bebaskan dia di kandang atau dibebaskan di rumah. Ya kalau di tali itu sesekali di tali, tapi tidak hidupnya itu terus-terusan di kalung, di rantai di leher. Ini tuh yang digarisbawahi ya guys. Karena ada beberapa karakter monyet yang berbeda ketika dia hidupnya di kandang sama di rantai di outdoor terus menerus. Nah, karakter monyet Ipin ini ketika aku keep dulu dari bayi, dia ya selayaknya monyet bayi itu ya karakternya anteng-anteng aja, tapi agak aktif banget teman-teman. Nah, tingkahnya itu nggak bisa santuy, nggak bisa anteng gitu, tapi dia kemana-mana, lari sana sini, loncat-loncat, dan sangat sekali minim waktunya untuk kita bisa sebut dia istirahat. Jarang banget dia untuk diam teman-teman. Jadi karakternya tuh aktif, loncat kemana-mana dan naik-naik. Biasanya di rumah sih seperti itu. Setiap hari aku mandiin, pakein pampers kalau mau ditaruh di luar kandang. Terus setiap hari dimandikan, walaupun dia sebenarnya nggak nerima untuk dimandikan. Nah, ini salah satu cara untuk melatih dia agar bisa mandi dan mengenal air itu, yaitu teman-teman harus selalu sering-sering dimandiin. Nah, ketika dia sudah dimandiin, di usia dia yang ke-3 bulan, itu yang Ipin kemarin itu baru dia mau mengenalkan dirinya untuk nyemplung atau berenang menyelam di air. Nah, ketika usia mulai 1 tahun, nah ini teman-teman, mulai dia sudah mengenal jati dirinya sebagai monyet. Ipin itu sangat sekali aktif banget, sampai saking aktifnya itu, saking nggak bisa diamnya, dia sampai merusak barang-barang yang ada di rumah. Itu karakter monyet teman-teman. Karena dia kan nggak aku hidupkan dengan kalung, nggak dihidupkan dengan dirantai di leher. Mungkin yang teman-teman di rumah yang pelihara dipakein leher kalung itu mungkin bisa berbeda ya ceritanya. Tapi kalau Ipin ini memang benar-benar dibebaskan. Nah, itu pengalaman aku, dia suka merusak barang-barang, loncat segala macam, terus barang-barang yang ada di depan dia tuh pokoknya ingin aja masuk ke dalam mulutnya, dan akhirnya dirusak-rusak. Ketika selesai dilempar, diserak-serakin semua gelas, piring, kayak ditampel, dijatuhkan segala macam. Nah, itu kalau sudah mulai usia 1 tahun sudah kerasa teman-teman. Kebetulan si Ipin ini jantan ya guys. Nah, menginjak usia 2 tahun, nah ini sudah mulai susah banget untuk dihandle. Dan akhirnya si Ipin ini kemarin ada salah satu subscriber juga yang punya monyet betina teman-teman. Nah, akhirnya aku persilakan untuk diadopsi, dan sekarang si Ipin lagi sama betinanya teman-teman. Jadi dia sudah harus melalui tahap perkembangbiakan karena memang sudah birahi sepertinya, makanya karakternya seperti itu. Itu yang menjadi pengalaman aku bagaimana
keep monyet dari bayi sampai usia sekitar 1,5 atau 2 tahunan lah teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan tentang monyet segala macamnya, tulis kolom komentar di bawah sebelum kita bahas tentang beruk guys. Nah, kemarin aku sempat ambilkan beruk di pasar burung yang ada vlognya, yang tidak boleh direkam banget sama orangnya karena katanya orangnya mungkin takut itu satwa dilindungi, padahal beruk sendiri itu tidak dikategorikan sebagai primata yang dilindungi negara karena statusnya populasinya masih banyak banget dan itu jenis monyet, bukan jenis kera seperti lutung, siamang, orangutan dan yang sejenisnya, bukan seperti itu guys. Nah, jadi aku kemarin keep beruk itu sekitar mungkin kalau dilihat sekitar 2-3 bulanan. Yang pertama kali aku pelajari karakter dia itu anteng banget teman-teman. Dan ya walau ada sisi dimana dia masih ingin menggigit ketika ada pergerakan yang konstan atau monyet atau beruk ini dia tidak bisa dipaksain suatu gerakan teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman pengen ambil atau pengen memindahkan di suatu tempat itu tidak bisa dipindahkan atau diambil secara cepat atau secara semau kita, atau digendong itu tidak bisa juga dipaksain untuk digendong. Dia bakalan berontak dan bakalan gigit ketika dia sudah tidak ingin melakukan hal itu gitu. Tapi kalau dia ingin dan dipersilakan melakukan hal itu, digendong atau dipindahkan tempat, seandainya diangkat, dia bakalan pasti anteng dan diam. Itu salah satu karakter monyet dan beruk, digigitnya tuh di situ, bukan kita pegang digigit. Tidak, sebenarnya ketika kita melakukan suatu perintah atau suatu pergerakan sama dia yang dia nggak suka, nah itulah dia baru gigit. Beruk ini juga sukanya dia nggak kayak monyet merusak barang-barang teman-teman. Ketika ada suatu barang yang di depan dia itu bukan makanan dia atau bukan sesuatu yang bisa dimasukin ke mulut dan ditelan, itu biasanya dia selesai, dia ambil, dia cium, oh bukan, dia ambil letak lagi. Tidak dibawa, tidak disimpan di mulutnya, dan tidak dilempar-lempar dan tidak dirusak. Beda halnya sama si monyet Ipin. Walau dia dulu masih kecil, ketika ada barang, dia ambilnya, dimasukin mulutnya dulu, disimpan, dikunyah-kunyah, baru ketika itu setelah itu bukan makanannya baru dilepaskan atau dilempar. Biasanya kayak dulu dia seperti itu guys. Kalau si beruk ini kebetulan tidak. Karakter yang paling oke banget dari beruk ini menurut aku sih dia lebih apa guys? Lebih mandiri dan juga lebih santuy. Ketika dia sudah menemukan posisi atau ketika dia sudah merasa nyaman di dalam posisi tersebut, walau teman-teman pegang, teman-teman lulus bagaimanapun dia bakalan tetap diam, tetap santai dan nggak akan berontak sama sekali. Nah ini yang membedakan antara beruk dengan monyet. Yang kata orang notabene si beruk ini lebih berbahaya daripada monyet teman-teman. Ya sebenarnya iya, karena nanti kalau udah besar taringnya lebih panjang, lebih besar, lebih ganas dan postur badannya pun lebih besar daripada monyet. Cuman ya gitu tadi, tergantung didikan dan tergantung bagaimana cara kita untuk memelihara dia dari bayi sampai besar. Kalau dibiasakan untuk bertemu orang banyak, terus sering dimarahin, diperintah untuk tidak melakukan tugas yang membahayakan, itu pastinya dia bakal dididik dan bakal menjadikan beruk itu nggak akan berbahaya bagi orang lain. Kayak gitu aja guys. Untuk beruk ini sendiri, karena di pasar hewan kemarin di lehernya itu dikasih tali tambang teman-teman, dan tali tambangnya sudah aku putus, akhirnya aku ganti rantai. Nah aku dapat satu karakter lagi. Ketika beruk ini dihalau lehernya dengan rantai atau dipegang atau dikasih punishment ketika dia melakukan kesalahan, dia bakal diam. Nah itu guys, salah satu perbedaan. Dulu mungkin si Ipin kan nggak pernah sama sekali lehernya aku kasih rantai atau tali untuk menghalau ketika dia melakukan suatu kesalahan, makanya dia bisa menjadi liar seperti itu. Nah kalau si beruk ini sepertinya harus dididik seperti itu. Jadi kalau seandainya dia nakal, ya udah dipegang rantainya dan dikasih pengait untuk sementara waktu, menjadikan punishment bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dan itu berarti salah. Nah ketika nanti sudah selesai melakukan kesalahan atau dia diam dan dia menyadari kesalahan itu, baru dilepas lagi tali rantainya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tips dan trik bagaimana cara untuk merubah karakter dari hewan itu sendiri menjadikan
hewan itu menjadi lebih anteng, lebih nurut, dan lebih friendly lagi. Kayak gitu guys, mengenai monyet dan beruk. Ya mungkin di next video lagi kita akan bahas mengenai beruk ini lebih jauh lagi. Bagi teman-teman semua yang bertanya bagaimananya, ya langsung tulis di kolom komentar di bawah, karena hanya mungkin sebatas itu aja yang bisa aku share di video ini. Nanti kalau ada teman-teman lagi yang mau bertanya mengenai hewan ini, baru aku bisa buatin video lagi, oke? Jangan bosan-bosan guys di channel Deden Hendrawan. Walaupun cuma kayak gini doang, semoga bermanfaat. Di next video kita akan bahas-bahas yang lebih seru lagi. Sampai berjumpa di next video. Bye-bye.